firman Tuhan. Kami berterima kasih tentunya kepada Tuhan Yesus yang sudah memimpin perjalanan kami, hidup kami, sehingga pada pagi hari ini kita boleh sampai untuk memuji Tuhan dengan leluasa. Dan terima kasih juga kepada Bapak Gembala Sidang, Bapak Yusuf, yang sudah mempercayakan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saudara, menyampaikan firman Tuhan bagi saya bukan beban, tapi adalah suatu penghormatan bagi saya. Terima kasih, Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Pagi hari ini saudara-saudara, mungkin sebagian besar sudah ada yang kenal dengan saya, tapi mungkin ada yang belum kenal nama saya. Tidak ada salahnya saya memperkenalkan diri. Saudara, nama saya panjangnya Paulus Suripto Basuki. Dipanggil sehari-hari Basuki. Saya punya istri yang paling cantik sedunia ini, satu-satunya. Tolong istri saya berdiri supaya dilihat orang. Nah, ini istri saya. Saudara, pagi hari ini kalau kita saat ini boleh datang kepada Tuhan, itu bukan kebetulan, saudara. Itu adalah anugerah. Pujian tadi, saudara-saudara, saya yakin dan percaya kita sebagai orang Kristen itu penting sekali untuk memuji Tuhan. Amin. Karena pujian itu apa, saudara? Pujian itu adalah wudunya orang Kristen. Orang Kristen kalau mau mendengar firman Tuhan, mau menyembah kepada Tuhan kita wudunya itu nyanyi secara rohani, saudara. Tapi saudara kita sepupu, dia kalau mau sembahyang kepada Tuhannya juga mereka wudu juga, saudara. Tapi wudunya secara jasmani. Mukanya dibersihkan, tangannya semua, tapi hati dan pikirannya belum. Nah, kalau saat ini saya yakin dan percaya Bapak Ibu datang ke tempat ini pasti secara fisik tubuh sudah sehat, tubuh sudah bersih. Hati dan pikiran saudara sebelum berangkat ke sini mungkin ruwet, saudara, mungkin banyak masalah. Tapi datang ke tempat sini, saudara bisa wudu menyanyi, itu wudu kita. Pikiran kita, hati kita melalui pujian itu hilang, saudara. Ada amin? Ini belum khotbah, saudara. Ini hanya memberi pandangan. Saudara, di sini ada orang Batak nggak ya? Kenapa kalau orang Batak itu kebiasaan kalau nyetir mobil itu selalu kenceng? Di mana-mana terkenalnya orang Batak itu kalau mengendalikan mobil larinya pasti kenceng. Itu ada sejarahnya, saudara. Sejarahnya begini. Ada seorang profesi sopir, orang dari Batak, namanya Sinaga. Nah, itu setiap hari pekerjaannya itu sopir, mengendalikan bus dari Medan sampai ke Aceh. Itu rutenya setiap hari, saudara. Karena rutenya setiap hari dilewati, dia dasarnya memang sudah terbiasa bahwa mobilnya itu dia selalu kencang terus. Pada waktu dia dari Medan penumpang belum banyak, itu harus nunggu penumpang dulu. Kalau zaman dulu itu kalau bisnya nongkrong di terminal, kalau belum penuh belum berangkat juga. Nah, setelah penumpang yang berduyun-duyun datang, berangkat bis itu sudah dikendalikan oleh Sinaga tadi. Latar belakang penumpang satu bis ini penuh. Ada yang dari Jawa, ada yang dari Sunda, ada yang dari Aceh, ada dari orang Padang. Komplit pokoknya satu bis itu. Berangkat dari Medan menuju ke Aceh, perjalanan lika-liku, turun hujan. Saudara, karena Sinaga ini sudah terbiasa, barangkali dia nyetir leka-lekok, hujan. Penumpang semua pada cemas, takut. Akhirnya ada beberapa penumpang tadi protes. Pak sopir, jangan terlalu ngebut lah, ini jalannya belok-belok dan hujan. Tapi Sinaga ini nggak menghiraukan, dia tetap kencang terus. Akhirnya diprotes. Yang pertama nggak dihiraukan, ada protes lagi. Pak sopir tolong dong, jangan kencang-kencang, nanti bahaya ini karena hujan itu. Tetap nggak dihiraukan, diabaikan. Akhirnya yang ketiga penumpang ini semua kompromi. Kita sudah protes sama sopir, nggak dianggap. Mari kita berdoa aja semua menurut iman kita masing-masing. Satu penumpang itu berdoa semua, saudara, menundukkan kepala. Nah,
Nah, sopir sinaga ini melihat dari spion, oh penumpang saya pada nunduk kepala berdoa. Pada waktu sopir memperhatikan orang yang baru berdoa itu, saudara, dia lepas kendali. Bisnya itu masuk jurang, alias semua mati. Penumpang dan sopir itu mati semua, saudara. Nah, pada waktu mati itu ada masa penungguan, itu ada malaikat yang mengadili. Panggil satu-satu. Kebetulan yang pertama dipanggil kebetulan sopir. Tanya sama malaikat, nama kamu siapa? Nama saya Sinaga. Karena orang Batak ini kan tegas. Sinaga. Kamu pekerjaan kamu sehari-hari apa? Saya sopir. Kenapa kamu bisa meninggal? Ya tanya terus sama malaikat. Karena meninggal, dia ceritakan. Karena saya sudah terbiasa dari Medan ke Aceh, saya bawa mobil itu cepat, saya diprotes. Saya nggak irokan, protes 2 kali nggak irokan. Rupa-rupanya yang ketiga itu penumpang saya semua berdoa semua. Malaikatnya ngambil keputusan. Sinaga, tempat kamu di surga. Wah, aman ini. Panggil satu lagi penumpang. Panggil, nama kamu siapa? Bani Adam. Nama kamu Bani Adam. Pekerjaan kamu apa? Ditanya sama malaikat seperti sopir tadi ditanya begitu. Pekerjaan saya hamba Allah. Malaikat ini bingung, hamba Allah itu apa? Hamba Allah itu pekerjaan saya setiap hari di rumah-rumah ibadah saya menyampaikan firman Tuhan. Terus bagaimana pada waktu kamu menyampaikan firman Tuhan? Bani Adam ini dengan tegas, saking asiknya saya menyampaikan firman Tuhan, penuh jemaat semua itu tertidur. Wah, Bani Adam, tempat kamu di neraka. Dia protes, mereka nggak adil. Itu si naga sopir yang terlalu ugal-ugalan, bunuh orang banyak. Kenapa masuk surga saya yang setiap hari memberikan dakwah-dakwah di rumah-rumah ibadah masuk neraka? Bani Adam tahu nggak sejarah? Walaupun si naga ini sopir, profesi sopir, dengan satu orang si naga ini, satu bis itu semua ingat pada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan, ingat kepada Tuhan. Tetapi kamu ditugaskan di dunia ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, malah tidur. Tempat kamu di neraka. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, pada pagi hari ini, kalau saya menyampaikan firman Tuhan, jangan ada yang tidur ya. Kalau yang ada yang tidur, saudara nggak masuk surga, saya juga nggak masuk surga. Kita harus perhatikan fokus firman Tuhan pagi hari. Si naga itu walaupun pengemudi, tapi satu bis ini ingat sama Tuhan, bertobat semua pada Tuhan. Kalau Bani Adam diberikan tugas untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, malah tidur, tempatnya di neraka. Ini belum khotbah, saudara-saudara, ini masih motivasi supaya kalau saudara ibadah firman Tuhan, mari fokus pada firman Tuhan. Mari kita akan belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita buka Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita di dalam Markus pasalnya ke-11. Markus pasalnya ke-11 ayat yang pertama sampai dengan ke-9. Markus. Sudah dapat semua? Markus yang ke-11 pasal 11 ayat 1 sampai 9, demikianlah firman Tuhan. Saya bacakan, Bapak Ibu perhatikan ayat demi ayatnya ya. Markus pasal yang ke-11 ayat 1, beginilah firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya, ayat yang kedua, dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangin orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari.
Ayat yang ketiga, dan jika ada orang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya, Ia akan segera mengembalikannya ke sini. Ayat yang keempat, mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambak di depan pintu di luar di pinggir jalan, lalu melepaskannya. 5. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, apa maksudnya kamu lepaskan keledai itu? Jawab yang keenam, ayat 6, lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Ayat yang ke-7, lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Yang ke-8, banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Ayat yang ke-9, orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Saudara, ini sejarah. Dan firman Tuhan pagi hari ini saya kasih tema hidup lebih berharga bersama Tuhan. Hidup lebih berharga bersama Yesus. Saudara-saudara, ini yang Alkitab yang kita baca tadi, firman Tuhan yang kita baca ini, saudara, ini ditulis oleh Markus sendiri. Dan ini sejarah nyata, 2000 tahun yang lalu sejarah nyata. Dengan konteks Yesus masih seperti manusia, seperti saudara dan saya. Dan pada waktu di sejarah ini mengatakan, pada waktu rombongan Yesus dan murid-muridnya sedang mengadakan perjalanan untuk menuju salah satu tempat, tiba-tiba Yesus dan rombongan ini rupanya lelah dan capek. Dia berhenti di tempat pinggir jalan. Tetapi saudara-saudara, bacaan ini, saudara, setelah saya baca ulang-ulang, saya ulang-ulang terus, ini ada maknanya, ada maksud Tuhan. Apa maksudnya ini? Sehingga setelah saya simpulkan bacaan sejarah yang nyata ini, ada beberapa kesimpulan. Yang pertama, yaitu Yesus memperhatikan keledai yang tertambat itu. Yesus memperhatikan keledai yang tertambat. Dengan anehnya, Yesus itu, saudara-saudara, pada waktu dia sedang mengadakan perjalanan, belum nyampe ke depan, dia sudah tahu bahwa di depan itu, di masuk pintu nanti ada keledai tertambat. Belum dilihat tapi bisa mengerti. Itulah ajaibnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memerintahkan 2 orang muridnya, kamu maju ke depan, kamu masuk ke pintu gerbang, nanti kamu akan menemukan seekor keledai tertambat. Itu keajaiban Tuhan yang pertama. Yang kedua, nanti kalau kamu mau melepaskan keledai itu, pasti ada orang yang menanyakan itu. Kenapa kamu melepaskan keledai itu? Jawablah, katanya Yesus. Yesus memerlukannya. Yang pertama, makna yang pertama adalah Yesus memperhatikan keledai yang tertambat. Pagi hari ini saudara dan saya juga datang di tempat ini, Yesus juga memperhatikan kehidupan saudara dan saya. Keledai berbicara adalah keledai muda yang tertambat. Artinya keledai muda itu masih masa depannya masih jauh ke sana. Dia tertambat, tidak ada satu orang pun yang pernah menunggangi, apalagi menunggangi. Satu orang pun nggak ada yang pernah menjamah itu keledai. Menggambarkan kehidupan saudara dan saya. Tidak ubahnya hidup saudara sebelum kenal Yesus yang sebenarnya. Hidup saudara seperti keledai yang tertambat. Tetapi kenapa Yesus memperhatikan kehidupan keledai itu? Pada saat ini juga Yesus memperhatikan kehidupan saudara dan saya. Keledai yang tertambat. Saudara-saudara di Timur Tengah, saudara, kalau keledai di sana itu suatu binatang yang setiap hari itu pekerjaannya hanya bekerja terus. Setiap hari itu untuk pedagang orang Timur Tengah itu dari desa sampai ke kota itu membawa beban. Bebannya selalu di punggungnya keledai itu dan dia jalan.
beberapa hari berjalan terus. Pada waktu saudara dan saya belum kenal Yesus yang sebenarnya, hidup saudara juga terasa terbeban. Hidup saudara hanya bekerja dan terbeban terus. Tetapi pada waktu itu Tuhan memperhatikan kehidupan saudara dan saya. Tuhan empati dengan saudara. Begitu juga pada pagi hari ini. Tuhan Yesus dia berjalan, dia tahu di depan, merintahkan muridnya, kamu maju ke depan, masuk pintu gerbang nanti akan menemukan keledai yang tertambat. Ternyata betul saudara, di dalam ayat yang kedua ini dikatakan. Ayat yang kedua di sini dikatakan, saudara-saudara, dengan pesan pergilah ke kampung yang di depanmu itu, pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda yang tertambat, yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu. Heran saudara, Yesus itu belum melihat di depan, masih belum tahu apa yang ada di depannya itu. Yesus tahu. Pada saat ini juga Yesus tahu apa yang menjadi problem saudara. Mungkin pada saat ini saudara, hidup saudara dan saya terjerat, tertambat, terjepit oleh masalah. Tetapi Yesus pagi hari ini memperhatikan, empati kepada keledai itu. Juga pagi hari ini Yesus empati kepada saudara dan saya. Mungkin saat-saat ini, mungkin di hidup kita saat-saat ini kita terjerat, tertambat, terlilit mungkin dengan sakit penyakit kita, terlilit dengan hutang piutang kita, terlilit dalam masalah kita. Tapi percayalah, Yesus empati dengan keledai yang tertambat, keledai yang muda. Pagi hari ini Yesus juga empati kepada saudara yang hadir pada pagi. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua di sini dikatakan. Makna yang kedua, Yesus peduli. Yang pertama Yesus peduli atau empati. Makna yang kedua kita baca di dalam ayat yang ketiga. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya, Ia akan segera mengembalikan ke sini. Yang kedua, makna yang kedua, Yesus memerlukan. Yesus memerlukan keledai yang tidak ada gunanya, keledai yang tidak ada seorang pun yang memperhatikan. Pagi hari ini, siang hari ini, saudara juga diperlukan oleh Tuhan. Kita datang di tempat ini, semua kita diperlukan. Suami memerlukan istri, istri memerlukan suami. Kita juga semua jemaat memerlukan gembala, gembala juga memerlukan jemaat. Pagi hari ini Yesus memerlukan saudara-saudara dan saya. Tuhan Yesus, Dia memerlukan. Saudara, kalau saudara diperlukan oleh Tuhan, saudara jangan takut kehidupan saudara. Saya kasih gambar yang gampang. Saudara-saudara, kalau kita rumah tangga, kita punya rumah di rumah, kalau genteng kita bocor atau tembok kita rembes pada waktu hujan, saudara mungkin nggak bisa betulin sendiri. Saudara pasti memerlukan orang lain. Ambil tukang untuk betulkan genteng tembok yang rembes. Saudara karena nggak bisa, mungkin nggak ada waktu, saudara memerlukan orang, panggil tukang. Nah, kalau saudara memanggil tukang untuk memerlukan genteng yang bocor dan tembok mungkin yang rembes itu, saudara memerlukan tukang itu, saudara pasti memperhatikan apa kebutuhan tukang yang saudara perlukan itu. Mungkin tukang itu perlu kopi, perlu makan, dan perlu material yang harus dibeli, saudara pasti siapkan. Begitu juga Yesus pagi hari ini. Saudara diperlukan oleh Tuhan Yesus saat ini. Apapun yang menjadi keperluan saudara, jangan takut, serahkan kepada Tuhan. Pagi hari ini Yesus melalui Roh Kudus ada di tengah-tengah saudara dan saya. Saat ini kalau kita dibutuhkan, kita diperlukan oleh Tuhan, jangan takut masa depan kita. Jangan takut kita hari esok ada apa. Kita minta kepada Tuhan melalui doa kita. Pasti Tuhan sebelum kita minta, Tuhan sudah tahu.
Karena saudara sendiri kalau mau betulkan rumah, tukang itu belum minta, saudara pasti tahu material yang harus dibeli pasti ini. Begitu juga saudara. Pagi hari ini saudara, saya katakan sekali lagi, saudara diperlukan oleh Tuhan. Saya diperlukan oleh Tuhan, Bapak Yusuf diperlukan Tuhan. Kita semua yang hadir ini diperlukan oleh Tuhan. Masing-masing talenta kita. Kalau kita merasa diperlukan oleh Tuhan, oh haleluya, jangan takut masa depan kita. Jangan takut yang muda, anak-anak muda yang belum punya pasangan, belum punya pasangan hidup, jangan takut. Tuhan pasti mempersiapkan yang terbaik buat kita semua. Yang kedua, yang pertama, Yesus memperhatikan atau Yesus empati kepada keledai yang muda. Yang kedua, firman Tuhan mengatakan Yesus memerlukan keledai. Saudara, pagi hari ini merasa diperlukan oleh Tuhan? Amin. Kalau saudara merasa diperlukan oleh Tuhan, jangan takut hidup saudara. Hidup saudara di dalam Yesus, apapun yang kebutuhan saudara, Tuhan pasti mencukupkan. Ini firman Tuhan. Firman Tuhan yang pagi hari ini kita dengar sama-sama. Firman Tuhan adalah iya dan amin. Yang ketiga, di sini apa katakan? Yang ketiga di sini ayat yang ke-7. Langsung loncat ayat yang ke-7. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Saudara-saudara, hal yang ketiga, Yesus naik ke atas keledai. Nah, pada waktu keledai sudah dibawa kedua muridnya ke depan Yesus naik ke atas keledai. Keledai yang muda, yang tertambat, yang tidak satu orang pun yang memperdulikan. Yesus memperdulikan. Yesus naik di atas keledai itu. Pada waktu Yesus naik di atas keledai itu, saudara, ada dampak yang positif, dampak yang besar. Apa dampaknya, saudara? Kita baca. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasi dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Ayat ke-8 dampaknya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Saudara, pada waktu Yesus naik di atas keledai, ada dampak yang positif berkat berdatangan. Banyak orang yang menebarkan ranting-ranting yang hijau berbicara berkat secara jasmani. Kebutuhan saudara, kebutuhan keledai pada waktu itu, orang sudah menyebarkan ranting-ranting. Kalau Tuhan Yesus naik di atas keledai, pagi hari ini juga Yesus ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Roh Kudus menyatu dengan saudara dan saya, alias Yesus ada di dalam kehidupan saudara. Yesus hidup ada di dalam kehidupan saudara. Rasul Paulus mengatakan, dia berikrar pada waktu Yesus bertobat. Rasul Paulus mengatakan di dalam ayatnya di sini, saudara-saudara, mari kita baca di Galatia 2 ayat 20a. Ayat sudah dapat belum? Galatia pasal yang kedua ayat 20a. Saya bacakan ya. Ini Yesus naik di atas keledai. Sama juga pagi hari ini Yesus naik ada di dalam hidup saudara dan saya melalui Roh Kudus. Rasul Paulus mengatakan demikian di dalam Galatia 2 ayat 20a, mengatakan demikian. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ya, Rasul Paulus sudah setelah bertobat, itu merasa hidupnya Paulus itu memang hidup, tapi yang menghidupi itu bukan Paulus yang lama, tapi Roh Kudus. Roh Kudus yang senantiasa menyertai dalam kehidupan Paulus. Pagi hari ini Roh Kudus juga menyertai hidup saudara dan saya.
Karena Yesus naik di atas keledai yang tidak ada gunanya tadi. Yesus pagi hari ini ada di dalam hidup saudara dan saya. Hidup saudara, Yesus melekat dalam kehidupan saudara. Akhirnya berdampak positif. Banyak orang yang menebarkan pakaian, banyak orang yang menebarkan ranting-ranting yang hijau. Saat ini Roh Kudus ada. Pada waktu kita belum kenal Tuhan Yesus yang sebenarnya, hidup kita ini biasa-biasa saja saudara. Tapi kita sudah percaya dengan Yesus, sepenuh hati kita percaya dengan Yesus. Hati kita, Roh Kudus masuk di dalam hati kita, sehingga hidup kita seperti Rasul Paulus, hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus yang menghidupi aku. Begitu juga pagi hari ini, hidup saudara memang seperti saya Basuki masih hidup, tapi yang hidupi Basuki ini Roh Kudus. Roh Kudus bukan ada di sini saudara, tapi di hati saudara. 2000 tahun yang lalu Yesus lahir di dunia ini di atas palungan. Palungan adalah berbicara tempat yang seperti hati. Yesus 2000 tahun yang lalu secara fisik dia lahir di palungan, itu menggambarkan hati. Saat ini Yesus lahir di dalam hati saudara. Oleh sebab itu kuasa Roh Kudus bukan tinggal di sini, tapi tinggal di hati kita. Hati ini yang paling peka, hati ini yang paling semua sentral kehidupan manusia itu dikuasai oleh hati kita. Oleh sebab itu manusia itu ada tiga unsur: tubuh, jiwa, dan roh. Jiwa kita itu ada di dalam pikiran kita, di rasio kita, tapi Tuhan ada di dalam hati kita. Kadang-kadang manusia kalau sudah percaya dengan Tuhan, yang diandalkan itu hati, bukan pikiran. Kalau saudara mengandalkan pikiran saudara, berarti hidup lama saudara masih berkuasa. Kalau hati saudara dikuasai oleh Roh Kudus, semuanya itu akan terbaik. Kadang-kadang manusia berperan hati, dan ini sih biasanya dikuasai oleh duniawi, iblis saudara. Suatu saat saya dengan Pak Yongki, saya kenal baik misalnya. Saya menemukan dompet di jalan 2 hari yang lalu misalnya. Saya buka KTP-nya, KTP Pak Yongki. Ada uang cashnya 3 juta. Ada KTP, ada segala macam ATM dan segalanya. Ini iblis. Pasti Basuki ambil aja KTP-nya, ambil aja dompet, KTP dan surat-suratnya kamu buang. Duitnya ambil. 1 lembar aja. Hukumnya kamu nggak salah. Ngantuk. Ini kadang-kadang pikiran kita itu begitu saudara. Kamu nggak salah. Tapi hati kita ini Roh Kudus ada di dalam hati, pasti berbicara dengan lembut. Basuki, pulangkan uang itu, pulangkan dompet semua sama isinya. Nah, ini perang saudara, ini sama ini perang. Menang mana? Kalau menang ini, duitnya saya ambil, dompet saya buang, iblis lapor saudara pada Tuhan. Bapak kami di surga, Tuhan Allah, Basuki tanggal sekian tambah sekian, saya cobain dengan dompetnya Pak Yongki, jatuh, diambil uangnya, dompetnya dibuang. Nanti Tuhan kalau Basuki ini minta apa-apa, pending dulu, jangan dikasih dulu. Itu pasti saudara. Karena yang menutupi segala dosa-dosa kita itu, doa kita ditutup oleh dosa kita. Nah, tetapi kalau ini yang kuat, saya menunggu dompet, saya buka ada uangnya, dompetnya berbicara kembalikan Basuki, kembalikan uang itu penting sekali buat Pak Yongki misalnya. Penting, kembalikan. Nanti saya berkati lebih dari itu. Saya kembalikan, saya kembalikan. Pak Yongki ini saya kemarin nemu uang, nemu dompet, coba cek itu semua. Dicek sama Pak Yongki, semuanya masih komplit. Minimal Pak Yongki itu mendoakan saya, pasti Pak Basuki diberkatilah Tuhan. Apapun usahanya pasti berhasil. Oh, kalau kita didoakan oleh orang, itu Tuhan, kita dibantu doa kita dengan orang lain, apalagi dengan pendeta, berkat itu akan mengalir terus. Rasul Paulus mengatakan, hidupku bukan aku lagi, tapi Yesus yang menghidupi aku, kata Rasul Paulus. Yesus juga pagi hari ini naik di atas keledai.
dan naik di atas keledai berdampak yang positif. Banyak orang yang menghamparkan ranting-ranting hijau, banyak orang yang menghamparkan pakaian-pakaian untuk mengawasi keledai. Buru-buru pakaian pada waktu itu keledai ada, dan tidak ada satu orang pun yang menjamah. Kehidupan saudara dan saya juga pada waktu kita belum kenal Yesus yang sebenarnya kita tidak berharga. Setelah kita menjadi orang Kristen, kita berharga di hadapan Tuhan, kita mengenal Yesus, kita jadi berharga. Yang keempat, makna yang keempat di sini dikatakan, kita baca di dalam ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8, ayat yang ke-8 tadi sudah kita baca ya. Banyak orang yang menghamparkan pakaian di jalan, ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Berarti berbicara berkat. Jadi saudara, kita jangan takut soal berkat. Berkat itu Tuhan sudah mengatur. Kalau Tuhan sudah ada di dalam hati saudara, saudara diperlukan oleh Tuhan, berkat itu otomatis mengikuti saudara dan saya. Saudara jangan takut, berkat itu mengikuti kita, saudara. Asal kita percaya bahwa kita merasa diperlukan Tuhan. Ayat yang keempat tadi, setelah Yesus naik ke atas keledai, ada dampak yang besar, yaitu banyak berkat yang datang kepada mereka. Yang selanjutnya, yaitu ada makna yang selanjutnya, yaitu hidup lebih berharga bersama Yesus. Kita baca di dalam ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9, demikianlah firman Tuhan. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Pada waktu Yesus naik di atas keledai dan berjalan, banyak orang sekampung itu mengiringi Yesus. Yang di depan dia mengatakan, oh Hosana, yang di belakang juga ikut semua. Hosana, diberkati orang yang bersama dengan Tuhan. Pagi hari ini saudara dan saya, kita harus bangga. Kita hidup berharga, hidup lebih berharga bersama Yesus. Pada waktu kita belum bersama Yesus, hidup saudara dan saya tidak ada harganya. Kita tidak ada seorang pun yang mempedulikan hidup saudara dan saya. Tapi saat ini kita hidup bersama Tuhan lebih berharga. Kita hidup bersama Tuhan lebih berharga. Saudara-saudara, ini kisah nyata yang terjadi 2000 tahun yang lalu di Timur Tengah. Dan ini cerita di dalam Alkitab ini ditulis oleh Rasul Markus. Itu yang benar. Itu bukan karangan, tapi itu kejadian nyata. Yesus ajaib. Saudara, pagi hari ini kesimpulan firman Tuhan, mari kita baca di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Kita baca Matius 11 ayat yang 28. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan datang, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pagi hari ini Tuhan Yesus sendiri menawarkan saudara dan saya, marilah kepadaku semua yang letih lesu, yang berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara, pagi hari ini kita ibadah, Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah saudara dan saya. Di tengah-tengah peribadatan kita, Yesus ada di tengah-tengah kita. Saat ini Yesus menawarkan, marilah kepadaku semua yang letih lesu, yang berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini tawaran yang baik. Saya tidak tahu, mungkin saudara selama ini hidup saudara tertambat seperti keledai muda yang tadi, tertambat atau terjerat atau terhimpit. Saya tidak tahu, tapi Tuhan pagi hari ini tahu apa yang menjadi terhambatan saudara. Mungkin saudara terhimpit oleh
masalah saudara yang tidak kunjung datang, yang tidak ada solusinya. Mungkin keuangan saudara terbelit utang piutang. Tapi Tuhan pagi hari ini menawarkan saya dan saudara, mari kepada semua yang letih lesu dan yang berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepada. Saudara-saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya siang hari ini Roh Kudus ada di tengah-tengah saudara dan saya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu, semua mari. Saya tidak tahu, tapi di antara kita ada yang merasa beban, letih dan lesu selama ini. Mungkin dengan sakit penyakit saudara, mungkin dengan saudara terjerat dengan piutang piutang. Tapi Tuhan akan memberi solusi dan memberikan kelegaan. Saudara-saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita bangkit berdiri dan kami undang Sina Samanson WL maju ke depan. Mari kita angkat satu usia. Haleluya. Haleluya. Mari kita angkat satu ujian yang mengatakan kekuatan di kita. Haleluya.
Kalau saudara pagi hari ini merasa tertambat seperti keledai, mungkin terhimpit masalah, mungkin terhimpit dengan segala perkara yang sulit dibuka, Tuhan belum memberikan solusi. Tapi pagi hari ini Tuhan memanggil saudara dan saya. Kalau saudara ada masalah, terlilit dengan masalah apapun, saudara boleh mengangkat tangan saudara. Haleluya Yesus. Ajaib kau Tuhan, berkuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tangan-Mu, seluruh hidupku tak akan goyah Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur Tuhan, Kau sudah berfirman pagi hari ini. Biarlah firman pagi hari ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi kami yakin Roh Kudus-Mu akan berbicara terus dalam lubuk hati kami. Oh Tuhan, biarlah melalui firman-Mu kami diingatkan bahwa Engkau adalah di dalam hidup kami dan kami ada di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu pagi hari ini boleh menjadi berkat setiap telinga yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, ucapan syukur kami mohon semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ya, sekali lagi terima kasih Bapak Reverend Paulus Suripto Basuki atas firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Jemaat Tuhan pagi hari ini luar biasa mendapatkan dekat dari Tuhan lewat firman yang sudah disampaikan. Amin. Amin. Saya mau lihat tangan-tangan yang mendapatkan berkat dari Tuhan pagi hari ini. Amin. Haleluya. Baik, sekarang kita akan mendengarkan pengumuman terlebih dahulu. Saya persilakan dari tim media. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, berikut warta gereja pada hari ini. Sunday Service 16 Agustus 2026 akan dilakukan 2 kali ibadah pada pukul 8 pagi dan juga 5 sore dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yusuf Kurnia STH. Ibadah Youth Next Gen akan dilakukan setiap hari Sabtu pada pukul 7 malam onsite di GSPDI Philadelphia, Villa Camembert. Philadelphia Kids akan dilakukan setiap hari Minggu setelah ibadah pagi pada pukul 10:30 siang onsite di GSPDI Philadelphia, Villa Camembert. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang rindu untuk melayani ibadah sekolah minggu, bisa menghubungi Saudari Priscilla atau Saudari Dian. Ibadah kaum wanita akan dilakukan onsite di hari Sabtu 15 Agustus 2026 pada pukul 4 sore
sore sampai dengan 6 sore di GSPDI Philadelphia Villa Taman Baru. Untuk info lebih lanjut, silakan menghubungi Ibu Renu dan Ibu Pendeta Ferawati Wijaya. Ibadah mempria akan dilakukan onsite pada hari Jumat 14 Agustus 2026 pada pukul setengah 8 malam sampai dengan 9 malam di rumah Bapak Agung. Doa terobosan akan dilakukan setiap hari Kamis pada pukul setengah 8 malam onsite di GSPDI Philadelphia Villa Taman Baru. Bagi tim PPW yang akan melayani di hari Minggu baik ibadah pagi maupun ibadah sore, diwajibkan untuk hadir di doa terobosan ini ya. Jika berhalangan hadir, dapat menginformasikan kepada mentor atau Bapak Gembala. Choir of Worship akan dilakukan setiap hari Selasa pada pukul 10 sampai dengan 12 siang di GBI Menara Serpong. Jaringan Doa Regional 15 mengadakan momentum Kesatuan Doa Nasional pada hari Senin 17 Agustus 2026 pada pukul 5 sore sampai dengan 7 malam onsite di GSTA Garing Serpong. Untuk info lebih lanjut, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian dapat menghubungi Bapak Pendeta Yusuf Kurnia. Gerakan membaca Alkitab akan dilakukan setiap hari. Satu hari kita akan membaca satu pasal. Yuk Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita baca Alkitab kita setiap hari ya. Untuk info lebih lanjut, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian dapat menghubungi Ibu Nunu atau Saudari Priscilla. Tim kebersihan minggu ini, Sabtu 15 Agustus 2026 adalah Philadelphia Kids. Yang berulang tahun pada minggu ini, 4 Agustus, ada Ibu Dewi dan Saudara Aditya. Kami, segenap keluarga besar GSPDI Philadelphia Villa Taman Baru mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Dewi dan Saudara Aditya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dengan sukacita, kesehatan dan kelimpahan dalam setiap langkah hidup. Tuhan Yesus memberkati. GSPDI Philadelphia akan mengadakan Family Gathering pada tahun 2027. Family Gathering ini akan dilakukan selama 3 hari 2 malam di Grand Pesona Hotel and Resort Bogor. Biaya yang dibutuhkan untuk Family Gathering ini adalah Rp650.000 per pers. Sudah termasuk transportasi dan juga akomodasi tempat menginap. Fasilitas tempat menginap adalah 4 orang per kamar disertai dengan kamar mandi, AC, water heater, kolam renang, dan juga tempat outdoor. Jadi, yuk Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita ikut dan rasakan lawatan Tuhan dalam Family Gathering ini. Untuk info lebih lanjut, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian dapat menghubungi Bapak Ibu. Dan untuk menabung, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian dapat menghubungi Ibu Susi atau Ibu Linca. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah kami minggu depan. Iya, itu adalah warta sepekan bersama. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Oke, dan sekali lagi selamat ulang tahun untuk Ibu Dewi dan Saudara Adit. Kita berikan tepuk tangan yuk. Haleluya. Kita akan berdoa dengan doa ya. Baik, dan setelah kita akan memberikan yang terbaik, Bapak Ibu kita akan memberikan persembahan. Nanti yang melayani ada Ibu Kenny dan Ibu Tina ya. Oke, sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapak Ibu baik, terima kasih Tuhan atas firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak. Biar apa yang sudah disampaikan Tuhan boleh menjadi pegangan hidup kami Tuhan di luar gereja Tuhan. Dan kalau serta kami memberikan yang terbaik Tuhan, biar apa yang kami persembahkan Tuhan boleh menjadi upaya yang harum di hadapan-Mu Bapak. Sekali lagi Tuhan, kami mau serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, sambil persembahan dijalankan, kita melakukan satu pujian dan segala tidak kita dengarkan. Yeah.
kita pada pagi hari ini, kita mau naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Mau selalu bersyukur kepada Di akhir ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, Kau lihat saudara-saudara kami yang Tuhan sudah tambahkan usianya 1 tahun lagi. Bukan karena kuat gagah kami,
tapi semua oleh karena kebaikan kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu kami satukan hati kami mendoakan Ibu Sri Kartika Dewi Tuhan. Kami percaya dengan bertambah usianya maka iman percayanya pun semakin bertambah kepada Tuhan. Bahkan cintanya, kasihnya, bahkan pengabdiannya, pelayanannya pun semakin bertambah di dalam Tuhan. Karena kami tahu jeripaya Ibu Sri Kartika Dewi tidak pernah akan sia-sia. Tuhan akan selalu memberikan yang terbaik. Oleh karena itu Tuhan, doa kami seluruh sidang jemaat Tuhan, Engkau memberkati Ibu Dewi, berkati suami, berkati anak mantu, cucu-cucunya Tuhan. Bahkan ada rencana mungkin bulan-bulan ke depan akan kedatangan cucu yang Tuhan akan berkati lagi. Oh haleluya. Biar keluarga besar ini semakin indah, semakin cinta Tuhan, dan semakin diberkati oleh Tuhan. Dan bicara berkat bukan hanya materi jasmani, lebih dari materi dan jasmani. Oleh sebab itu Tuhan, tumpangkan tanganmu, berkati anakmu saat ini Ibu Sri Kartika Dewi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub bertambah-tambah, bertambah-tambah, dan bertambah-tambah. Di tangan kirinya kekayaan kehormatan, di tangan kanannya kemuliaan dan umur panjang. Dalam nama Yesus terima berkat-berkat yang dahsyat di hari ulang tahunmu dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Katakan aku makasih Tuhan, selalu dan selalu. Amin. Sekali lagi
dari Tuhan Yesus turun kepada kita pada pagi hari ini. 1 minggu ke depan, apa yang kita makan minum pakai Tuhan cukupkan. Bahkan Tuhan sediakan yang terbaik. Dan Tuhan lalukan segala macam mara bahaya, musibah, kecelakaan, bahkan sakit penyakit, bahkan niat jahat orang sekalipun akan dihalau dari hadapan kita. Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati rumah tanggamu, Tuhan memberkati kita semua. Dan pagi hari ini sekali lagi terima dan bawalah pulang berkat Tuhan, baik berkat jasmani maupun berkat rohani dalam nama Tuhan Yesus, yang terima bersama-sama